Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral nih. Bersama saya sudah ada seperti biasa Belmondo Scorpio, juga. Saya Kajito LKY nih. Nah, yang lagi rame sekarang di jagat media sosial dan juga media pada umumnya yaitu masih terkait tentang keputusan MK ya, Mahkamah Konstitusi yang kemarin di hari Senin ya, tanggal 16 Oktober itu memutuskan sesuatu atau keputusan yang sangat-sangat krusial terkait ramenya Pilpres pemilihan presiden yang akan kita laksanakan sebentar lagi, yaitu terkait permohonan batas usia minimal nih ya, batas usia minimal yang ternyata ketika dibacakan atau ketika kita menonton di TV itu di media itu ternyata banyak ya, ada sekitar 6 kalau nggak salah itu pemohonnya itu. Dan kita udah lihat semua tuh kan, waktu di awal-awal sampai jam 12 gitu kan, termasuk permohonan dari PSI itu kan ditolak ya. Batas usia minimal pengajuannya itu 35 tahun. Peraturan atau aturan yang ada itu kan usianya minimal 40 tahun. Itu yang digugat gitu, yang di judicial review. Nah, awalnya memang hampir sebelum istirahat itu, sebelum dimulai lagi babak kedua gitu atau pembacaan keputusan yang kedua itu memang hasilnya itu hampir semua permohonannya itu ditolak. Sehingga itu kemudian ya udah biasa aja gitu kan. Tapi ternyata pas dilanjutkan pas siangnya gitu ada permohonan yang nomor 90 kalau nggak salah dan itu bukan hanya untuk angka usianya aja 40 tahun tapi ternyata ada klausul lain ya, yaitu atau berpengalaman pernah menjadi kepala daerah setingkat gubernur atau wali kota atau bupati gitu kan. Nah itu ternyata yang permohonan itu yang nomor 90 itu yang kemudian diputuskan oleh ketua MK itu dikabulkan. Nah itu menjadi heboh meskipun keputusannya itu istilahnya tuh nggak bulat ya. Karena ada 3 hakim yang tidak setuju, artinya istilahnya apa? Dissenting opinion ya. Terus ada 2 hakim yang memberikan alasan, tapi intinya sebenarnya menyetujui sehingga dianggap keputusan itu 6-3 ya. Jadi yang 3 itu setuju total gitu. Jadi tidak ada dissenting ataupun alasan occur apa istilahnya? Banding 3, 1 NO. Concurring opinion. Nah, kita akan membicarakan itu ya karena ini kemudian perbincangannya ini karena terkait dengan Pilpres. Itu ada yang menganggap bahwa pengabulan atau dikabulkannya permohonan itu terkait dengan rencana Mas Gibran sebagai wali kota Solo sekarang itu di kayak semacam red carpetnya lah gitu kan, jalannya lah untuk menjadi sebagai calon wakil presiden. Nah kita nggak tahu karena itu kan belum terjadi. Tetapi kenyataannya atau faktanya bahwa di MK, keputusan MK itu sendiri kemarin kita udah lihat semua itu dikabulkan. Dan yang menarik lagi kita juga melihat ada semacam pengakuan atau salah satu dari dissenting opinionnya Saldi Isra ya, salah satu anggota MK itu Mahkamah Konstitusi itu menyatakan suasana prosesnya itu sendiri kan. Itu mungkin bisa dilihat lah itu bagaimana pengakuan atau testimoni dari Prof. Saldi Isra itu untuk menentukan atau memutuskan kasus ini. Nah kita akan membahas ini nih ya, dan kebetulan nih pemirsa Cokro TV harus tahu juga bahwa Belmondo ini proses menjadi ahli hukum tata negara. Jadi dalam situasi seperti ini
sepertinya menjadi kesempatan buat Belmondo Iya. untuk mengkaji lebih Iya, serius, iya. studi lebih serius tentang isunya ya, tentang kasusnya gitu. Dan kita akan mendengar nih ya analisa dari Bro Belmondo nih terkait kasus kemarin nih, kasus keputusan atau apa ya, menarik gitu ya, karena ini sebenarnya mungkin bisa dibilang dalam sejarah Pilpres ya, ini mungkin yang luar biasa, pertama kali yang luar biasa ya sejak MK ini didirikan gitu. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar nih. Siapa dulu yang akan memulai? Mas Kajito, silakan. Loh, saya apa Aspek sosiologi dulu. Oke. Aspek politik ya, atau Aspek sosiologi hukumnya politik, nanti sosiologi hukum Belmondo lah. gitu. Aspek tata negaranya Belmondo. Oke, Bro Kajito Ya. Elkayani. Terima kasih Teh Nong. Jadi saya ingin melihat ini dari aspek politik ya, bahwa saya akan mengutip pernyataan salah satu hakim MK ya, Hakim Saldi Isra ya, yang menyebutkan bahwasanya dia terkejut juga dengan keputusan itu, bahwa ada perubahan besar ya dalam suara yang memutuskan menolak dan menerima, kira-kira begitulah, meskipun nggak menyebut nama dan seterusnya, tapi kita bisa menangkap pesan di sana bahwa ada pergerakan politik ya, saya menduga begitu, sehingga keputusan-keputusan yang dimunculkan di publik itu menurut dari pernyataan Prof. Saldi tadi ya, itu bisa berbeda ya. Meskipun kabar burung sebelumnya sudah ada angka-angka keluar, tapi kan kita nggak boleh mempercayai itu sebagai fakta ya. Nanti kita kayak si ini lagi, Denny Indrayana lagi gitu. Apapun berita atau suara yang terdengar dari gedung MK ya, kita nggak berhak untuk menyatakan bahwa itu dari sana. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita mengutip Prof. Saldi Isra tadi, bahwa adanya semacam tindakan ya yang mengejutkan di MK ini memang menunjukkan ada sesuatu di sana. Jadi kalau kita melihat dari kacamata sosiologi hukum misalnya, hukum itu sebenarnya nggak hanya soal angka ya, tapi juga yang paling penting, kalau kenapa sampai lahir disiplin ilmu sosiologi hukum, karena banyak praktek hukum yang mengecampingkan kepentingan masyarakat ya sebagai tujuan utama hukum itu diberlakukan gitu. Jadi hukum berlaku sebenarnya untuk menertibkan peraturan pada masyarakat, tapi dalam praktiknya ada juga penyalahgunaannya. Nah, ini makanya ada program studi namanya sosiologi hukum itu untuk mencari tahu lebih dalam kaitannya masyarakat dengan hukum itu apa sih. Nah, dalam kasus MK ini juga begitu. Maka ketika kita melihat kaitannya masyarakat dengan putusan MK ini apa? Kita melihat kelompok intelektual tentu saja ya. Yang kemarin tuh ada di petisi Juanda, apa istilahnya itu? Maklumat Juanda. Maklumat Juanda itu kan kelompok intelektual ya, ratusan di sana yang berkumpul. Dan ini orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang ya, tapi semuanya intelektual di sana, bukan hanya ahli hukum juga ya, ahli sosiologi juga, ahli ini juga, ahli macam-macam, ada ekonom juga. Artinya mereka adalah perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kelompok intelektual di Juanda kemarin yang memberikan maklumat itu adalah bentuk dari sosialnya ya. Kemudian seperangkat hukum yang diputuskan MK itulah bentuk hukumnya. Disinilah pertemuan antara sosiologi dengan hukum tadi. Maka kalau kita mengaitkan keprihatinan yang dilancarkan oleh kelompok intelektual di Juanda dengan keputusan hakim di Mahkamah Konstitusi, kontras sekali. Nah, apa yang hendak diwakili oleh MK ini ternyata tidak diterima oleh kelompok intelektual. Ini yang saya terkejut gitu loh. Mestinya MK itu kan mewakili masyarakat, dalam hal ini orang-orang yang paham dengan kondisi situasi di Indonesia, dan itu diwakili oleh kelompok intelektual gitu loh. Ini kalau kita bodoh-bodohan begitu ya. Jadi kalau kita bicara demokrasi, orang one man one vote, oke, ya satu orang satu suara, mau tukang becak, mau profesor, mau dokter, mau apapun itu satu suara, satu ini vote, satu pilihan. Tapi kalau kita membicarakan tentang substansi ya, tentang persoalan, maka kita akan mendengarkan kelompok intelektual, itu salah satunya ya. Yang memberatkan lagi adalah, oke lah, kelompok intelektual dulu di masa lalu kan ada IJMI, ada macam-macam yang katanya intelektual, ternyata pro Soeharto kan gitu. Jadi intelektual pun belum menjamin dia lurus. Oke, pilar selanjutnya apa? Budayawan gitu loh.
Budayawan di Jogja diwakili oleh Butet dan teman-temannya juga menyatakan keprihatinan. Jadi kita mau ngikut siapa lagi gitu. Masyarakat dalam satu sisi seorang intelektual, kelompok intelektual sudah jelas-jelas menentang, prihatin ya. Meskipun dari sekian ratus juta nggak semuanya tapi kan perwakilan ratusan orang sudah cukup menurut saya. 1-2 orang aja itu sudah kuat, apalagi ratusan orang. Di Jogja juga begitu, budayawan tuh banyak, se-Indonesia saya tahu itu. Cuman yang pentolan-pentolannya kan ya nggak banyak juga kan. Di Indonesia ini paling juga ratusan orang, dan di Jogja itu ya gudangnya budayawan. Kira-kira begitulah. Jakarta juga banyak, tapi yang saya ini tahu ya tempat berkumpulnya kalau ada apa-apa itu ya senternya masih di Jogja gitu. Artinya bahwa ketika dua kelompok penting di dalam masyarakat, kelompok agama mungkin belum ya. Jadi kan ada masyarakat itu kan banyak ya. Tapi kalau yang mewakili kesadaran hukum, mewakili keadilan itu biasanya dari dua kelompok ini. Kalau bukan kelompok intelektual, kelompok budayawan yang sadar kebudayaan ya, yang sadar fenomena di sosial di tengah masyarakat gitu. Nah, kedua orang ini biasanya yang peduli. Kalau kelompok intelektual misalnya harga ada inflasi, harga-harga naik, mereka yang teriak gitu ya. Kalau ada ketidakadilan biasanya budayawan yang teriak, hukum di mana gitu. Kalau orang miskin digusur sembarangan, kalau hukum dipermainkan ya. Misalnya ya seperti dugaan yang terjadi di MK dan seterusnya ya, ada perdagangan hukum. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang berteriak. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa keputusan yang dihasilkan di MK ya tanpa menyerap aspirasi atau tanpa menyerap kegelisahan di tengah masyarakat, itu hukum yang mana? Hukum mewakili siapa gitu loh. Hukum tanpa peranan masyarakat, tanpa peranan kelompok sosial itu nggak berarti, dia hanya tulisan di atas kertas gitu. Sejatinya hukum itu ketika dia dibentuk, ketika dia diundangkan, diresmikan itu untuk mewakili jerit tangis rasa keadilan masyarakat. Dan ini yang saya rasa harus kembali diingatkan ya kepada pengampu kepentingan terutama di MK, karena kalau MK sudah memutuskan nggak bisa dianulir lagi. Seperti kata Prof. Mahfud, sekali dia meluncur, kita harus hormati ya, betul. Apapun keputusan MK harus kita hormati. Tapi sebelum proses itu terjadi, kita harus melihat proses juga dong. Segala sesuatu itu nggak bisa langsung jadi gitu ya. Karena kita bukan Tuhan kan, kun fayakun jadi oke. Tapi kan kita harus melihat proses, karena proses itu menentukan. Kalau prosesnya salah, hasilnya pun bisa salah gitu loh. Meskipun jumlahnya sama gitu ya. Tapi kalau prosesnya salah berarti dia juga salah. Dan ini yang saya pikir harus kembali kita rumuskan bersama ya. Dan saya terutama sudah melihat dari dua kelompok yang menolak ini, dan memang menduga pendapat hakim Saldi Isra itu ya kemungkinan bisa benar. Saya kira itu dari awal dari saya. Nah, ini menarik nih dari Belmondo, gimana melihat proses dan keputusan dari MK kemarin? Oke, kalau pertama dari saya ingin saya sampaikan ya Mas Kajito ya. Mas Kajito kan tadi melihat dari perspektifnya Mas Kajito ya. Cuman ini saya ingin menceritakan juga dalam pandangan saya dan selama saya mengikuti proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ya. Saya pertama melihat bahwa apa yang dilakukan PSI itu kan sebenarnya udah lama nih. Saya ulang sedikit nih. Itu diajukan pada bulan Maret. Pada saat itu topiknya belum ada terkait dengan capres-cawapres. Cuman perspektif yang dimiliki itu kan yang pertama itu adalah bahwa setiap orang yang punya hak konstitusi bisa mengajukan dirinya untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. PSI juga lakukan itu 2019, 2023 sekarang. Bahwa kita nggak bisa elakkan bahwa ini sebuah keniscayaan bahwa anak muda hari ini itu harusnya diberikan kesempatan untuk memimpin. Bukan hanya di Indonesia tuh. Di negara-negara seperti Asia, benua-benua Asia, Afrika, Amerika, dan mereka telah atur tentang itu. Bahwa umur yang lebih muda itu memungkinkan seseorang untuk menjadi pejabat tinggi negara. Atau diberikan kesempatan untuk menjabat. Itu keniscayaan yang hari ini. Karena dunia udah berubah. Era sudah semakin modern. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan PSI pada Maret 2023. Itu yang saya jelaskan kemudian kenapa kita mengajukan judicial review. Cuman oke, saya tarik diri saya dari partai politik menjadi Belmondo yang mengamati apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ini kan kemarin itu ada beberapa perkara yang memang dilakukan uji judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Mas Kajito harus paham betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia tuh menjudicial undang-undang terhadap undang-undang dasar dia. Dia tuh dari tengah naiknya ke atas. Undang-undang dasar kan yang nyusun MPR dan teman-teman.
Mahkamah Konstitusi itu dia nggak bisa mendengar ke bawah karena memang cara kerja Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dia melihat norma di situ sebenarnya. Betul. Nah, pada saat perkara itu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, pertama punya PSI ditolak 40 tahun. Karena memang seperti yang Pak Mahfud bilang, Mahkamah Konstitusi itu bukan positif legislator, dia negatif legislator. Terus yang kedua, perkara selanjutnya, umur 40 tahun atau penyelenggara negara. Saya tahu betul, ditolak juga. Kenapa ditolak? Karena penjelasannya di sana dibilang bahwa penyelenggara dalam hal ini tuh nggak dispesifikan. Karena penyelenggara negara dalam undang-undang tuh banyak, Mas. Dubes penyelenggara negara, staf sus menteri penyelenggara negara, KSP penyelenggara negara, DPRD, DPD, DPR atau presiden wali kota penyelenggara negara. Jadi terlalu abstrak. Kemudian masuk perkara 90. Umur 40 tahun atau penyelenggara negara dalam hal ini yang dipilih secara langsung. Keluarlah nama-nama DPR, DPRD, DPD, gubernur, bupati atau wali kota. Nah, di situ kemudian, ini saya melihat ya, Mahkamah menilai bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai positive legislator. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa ada namanya judicial order, pemaknaan baru. Jadi Mahkamah melakukan pemaknaan baru terhadap usia 40 tahun itu. Apa aja dalam perkara 90 itu yang dimasukin? Saya kan lihat perkara itu ya. Yang dimasukkan dalam perkara itu juga salah satunya adalah bahwa keniscayaan anak muda itu hari ini mendapatkan posisi untuk menjadi pemimpin negara. Itu dimasukkan penting. Dan Mahkamah Konstitusi pada perkara 90 itu dia tidak mengubah frasa 40 tahun. Frasa 40 tahunnya tetap, cuman ditambah pemaknaan baru bahwa di situ ada pernah memimpin menjadi sedang atau pernah menjadi kepala daerah. Nah, itu yang sebenarnya diputuskan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya perhatikan ya, apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi itu saya nggak bisa bilang dia benar atau salah karena itu putusannya udah keluar di Mahkamah. Saya juga nggak bisa mengandai-ngandai dan membaca oh ini tujuannya si A, si B, si C. Karena waktu putusan itu dikeluarkan, dia kan ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi. 3 itu memutuskan untuk setuju bahwa kepala yang menjadi capres atau calon wakil presiden persyaratannya itu 40 tahun atau yang dipilih secara langsung nih, yang gubernur, wali kota, DPR, DPR RI gitu-gitu kan. Yang 2 lagi yang hanya gubernur. Baru ada 1 NO kan. 3 lagi ya kita anggap nggak setuju lah. Cuman pada akhirnya kan 5 memilih untuk diberikan kesempatan terhadap putusan itu, makanya perkaranya disebutkan dikabulkan sebagian. Nah dari situ saya melihat Mahkamah Konstitusi ini kan sifatnya kolektif nih. Putusan itu nggak lahir sendirian. Bahkan kalau saya temukan fakta yang baru, ini kan biasa netizen atau di media tuh atau yang orang bilang ini nih karena ada intervensi Pak Presiden misalnya, ada intervensi Pak Jokowi nih terhadap Mahkamah Konstitusi. Prof. Saldi Isra, dia dissenting opinion terhadap perkara itu. Tapi yang harus diketahui, Prof. Saldi itu Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk oleh Presiden. Dia bukan Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk ke DPR atau Mahkamah Agung gitu. Dan Pak Jokowi kan udah mengeluarkan juga tuh video bahwa jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke Mahkamah Konstitusi dong. Jadi kalau kemudian kita mengkampanyekan atau perspektif kita bilang ini nih karena karena ada ini nih tujuan lain dan segala macam. Saya khawatirnya adalah Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu lembaga yang biasa memutuskan aturan-aturan undang-undang gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan saya melihatnya secara keilmuan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh lagi. Karena biasa sebelumnya nih, Mahkamah Konstitusi itu memutuskan terkait dengan masa jabatan advokat yang dibatasi sebagai 2 periode misalnya. Itu apakah norma baru juga? Kan orang kadang menganggapnya begitu, padahal itu kan pemaknaan. Misalnya kemarin itu Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan Ketua KPK yang 4 tahun menjadi 5 tahun. Misalnya. Hari ini diberikannya kesempatan terhadap anak muda gitu, 40 tahun atau yang pernah menjadi kepala daerah. Pandangan saya, ini pandangan pribadi saya melihat putusan itu sebenarnya ya kita kembalikan aja kepada Mahkamah Konstitusi. Orang-orang 9 ini nih yang memutuskan. Cuman dalam pandangan saya, ini kan hak konstitusional orang untuk mengajukan judicial review ya. Jadi nggak ada masalah. Nggak mungkin kan orang mau mengajukan judicial review kemudian dihalang-halangi. Jangan, ini karena ada kepentingan politik. Nggak ada hubungannya. Orang mengajukan judicial review karena itu hak konstitusinya gitu. Dan kemudian diputuskan ya itulah hasilnya. Nah untuk kejadian-kejadian di belakang yang kayak Mas Kajito bilang ada unsur politik, unsur proses, saya nggak terlalu tahu dan nggak mengikuti. Cuman saya memahami bahwa keniscayaan anak muda diberikan kesempatan itu menjadi hal yang penting. Kalau saya membacanya begitu, Mas Kajito. Iya. Mungkin ya Bel, kalau misalnya pembahasan atau keputusan kasus ini ya, permohonan ini disampaikan
atau dilakukan tidak dalam konteks yang akan kita laksanakan ya, yaitu soal pilpres gitu. Mungkin isu atau yang tadi kamu bilang nggak mau ikut-ikutan itu tidak akan terjadi gitu ya. Ini kan seperti yang tadi Kak Jito bilang, bahwa sesuatu apapun aturan dan lain-lain itu tidak, istilahnya itu tidak bebas nilai lah ya, atau tidak ada penjelasannya gitu. Sebelum ada kasus keputusan ini, seperti misalnya yang dari PSI itu kan diajukan sekitar bulan Maret ya kan. Nah, saya mendengar, dan itu juga kalau nggak salah udah masuk juga dalam berita ya, bahwa pembahasan itu kan sebenarnya sudah diputuskan, itu ditolak ya kan. Hampir mayoritas hakim MK itu menolaknya gitu, karena yaitu soal yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, bahwa MK itu kan hanya memutuskan yang positif ya, negatif legislator, kebalik membatalkan negatif, ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada permohonan yang baru sehingga menunda untuk mengumumkan yang sudah masuk itu gitu. Jadi dibuka lagi pembahasannya, dan kemudian kemarin itulah yang kemudian diumumkan dan hasilnya seperti itu. Nah, sebelumnya kita mendengar bahwa ini yaitu yang tadi dibilang, ini ada proses atau pengkondisian sebelumnya, bahwa kita nggak bisa memungkiri atau mengingkari bahwa kemudian ada perdebatan yang lari-larinya ke presiden gitu ya, meskipun kita tahu bahwa antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu punya peran masing-masing, punya wilayah masing-masing, punya tupoksinya masing-masing. Tetapi terkadang itu saling berkaitan. Misalnya untuk legislatif aja, untuk misalnya meloloskan undang-undang misalnya nih, pengajuan pemerintah misalnya. Itu kan tetap ada lobby dari pemerintah, ada ini ke eksekutif, ke legislatif ya. Maksudnya itu tuh sudah menjadi rahasia umum, sudah kayak semacam memang itu prosesnya itu seperti itu. Nah, kita meyakini bahwa yang MK, Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah lembaga yang sangat terhormat gitu ya, tinggi gitu ya, sebagai yudikatif di luar MA. Kalau MK khusus untuk konstitusi kan, untuk aturan gitu. Kita tadinya meyakini bahwa nggak akan ada tuh proses-proses seperti itu gitu kan, gitu. Nah, makanya kemudian ada harapan di publik ini, nanti mungkin Kak Jito bisa menambahkan, ada harapan dari publik misalnya, atau dibilang sebagian publik lah kalau memang tidak bisa mengklaim publik, bahwa persoalan-persoalan kayak gini tuh jangan diputuskan sekarang gitu. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya persepsi atau negatif perception itu terhadap si eksekutifnya, dalam hal ini Presiden Jokowinya gitu. Nah, itu sebenarnya yang kalau saya melihat ya itu concernnya tuh seperti itu. Nah, gimana Bro Jito? Ya, betul, setuju Teh Nong. Itu yang pertama tadi Teh Nong sampaikan bahwa mestinya MK itu juga punya etika gitu ya, punya kepekaan bahwa ketika dia hendak memutuskan sesuatu jangan sampai ini menimbulkan polemik ya. Karena tujuan keputusan itu untuk memecahkan atau mencarikan jalan keluar. Mbok ya nunggu atau dibalikkan lagi ke DPR gitu loh. Baik, ini saya terima, tapi proses ininya silakan dibahas, dibentuk dari undang-undang sekalian, dibalikin ke DPR lagi. Jadi nanti silakan mereka bersidang untuk memuluskan ini, ditulis aja di pasalnya biar jelas gitu loh. Enggak dalam bentuk penafsiran kan gitu. Itu lebih jelas dan lebih fair untuk semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat proses gugatan ini ya, yang JR20 ini juga kayak lelucon menurut saya. Karena seperti yang Teh Nong katakan tadi, sebenarnya sudah mau diputuskan yang lain-lain gitu loh. Tapi kok tunggu dulu ada yang ikut lah, ini diputuskan yang lain lagi lah nanti belakangan kan. Artinya dia nyusul aja, ini diputus dulu, dia masuk baru disidang lagi. Mungkin saya menduga MK itu takut persepsinya, wah ini
Yang pertama gagal, dimasukin lagi, kemudian ini karena sudah didesain oleh MK, kemudian diloloskan. Itu mungkin menghindari itu. Tapi fakta dari proses tadi, kenapa saya bilang tadi proses itu penting. Proses pengajuannya juga ganjil gitu loh. Itu yang diulas oleh Tempo bahwa si bocah ini yang dari Solo ini itu pengagum salah satu tokoh yang akan diuntungkan dengan JR 90 ini gitu loh. Dan itu sangat mendadak. Kalau saya melihat konstruksinya, wah ini mah bukan bocah mahasiswa lagi dengan pemikiran yang begitu canggih gitu loh. Kalau saya amati ya teman-teman kuliah saya, misalnya seumuran dia itu nggak secanggih itu. Kalau dia mengamati hukum, saya aja juga nggak paham gitu loh. Ketika melihat bahwa konstruksinya begitu detil, begitu tajam, begitu kuat gitu ya. Kalaupun mereka akan mengusulkan, mestinya mereka tidak jauh-jauh dari yang diusulkan UKI misalnya dari PSI kan. Itu sudah canggih sebenarnya, cuman ada kelemahan. Kenapa? Karena mengubah angka, dan itu yang nggak bisa dibikin oleh MK gitu loh. Itu yang mungkin disadari oleh oknum ya. Saya nggak tahu siapa, sehingga ada susulan tadi gitu. Ketika susulan itu masuk, itu ada penyempurnaan dari tuntutan sebelumnya yang jelas gagal karena sudah diblokade oleh Prof Mahfud, oleh Prof Jimli. MK nggak bisa mengubah undang-undang. Menafsirkan boleh oke, kemudian dibuatlah itu tafsir 40 tahun atau. Nah, ini yang apa ya, menurut saya licik ya. Proses pengajuan JR 90 itu sangat licik gitu. Kalau memang dia mau diterima misalnya, nunggu dong kuotanya. Ini diputus dulu masuk. Itu proses yang fair. Atau oke, diikutkan masuk tapi diputuskan nantilah sekalian. Ini kami putuskan tapi diundangkan nanti pada masa selanjutnya 5 tahun lagi misalnya. Itu kan bisa, semuanya diuntungkan dengan itu gitu loh. Nggak akan rugi gitu, karena anak-anak muda yang kalau alasannya kan biar anak muda dihargai, dia dihargai, tapi kita harus menghargai juga proses keadilan ya dalam masyarakat, bahwa MK itu bukan sebuah mahkamah yang bisa ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu gitu. Kalau kita membayangkan saat ini kan MK itu seperti sesuatu yang sangat terhormat, hebat. MK itu ada malingnya juga kok. Siapa bilang MK itu suci? Nggak ada. Agil Mokhtar ya. MK itu maling juga, nerima suap, hakim maling. Bayangkan, apakah oknum MK lain ada? Mungkin ada. Ini yang perlu dibuktikan masalahnya. Makanya kalau perlu ya disadap aja kalau memang ada kemungkinan upaya penyuapan, upaya kong kali kon dan seterusnya. Ya buktinya Akil Mokhtar tuh maling gitu loh. Jadi kita kalau menganggap MK itu jujur, agung, mulia, itu omong kosong gitu. Makanya kenapa saya harus melihat ini, mencoba ya melihat objektif, karena kelompok intelektual yang ratusan, budayawan yang begitu banyak berkumpul, yang lebih hebat dari saya, yang lebih pinter, lebih ini pokoknya segala-galanya lah. Saya banding Butet juga nggak ada apa-apanya kan kalau di bidang budaya. Saya dibandingkan Faisal Basri juga nggak ada apa-apanya kan. Kalau semua keilmuan bidang hukum juga dokter-dokter yang lain juga lebih pintar-pintar dari saya. Dan mereka aja prihatin dengan keadaan seperti ini gitu. Kita nggak mungkin bersilat lidah, kita nggak mungkin menutup mata hati hanya demi kepentingan sesaat gitu loh. Kekuasaan tuh akan berakhir. Kalau kita hanya mementingkan kekuasaan, kita menutup mata atas keadilan, ya ini kehancuran bagi Indonesia gitu. Dan itu dimulai oleh MK. Jangan sampai MK ini jadi carang penyamun. Itu yang saya khawatirkan gitu loh. Jadi MK yang dulu nggak ada di zaman Orde Baru, kita bentuk MK itu dari nol seperti KPK. Kita berharap dia jadi pembaharu, dia jadi pengawal Indonesia menjadi lebih baik. Tidak bobrok, kok bobrok juga gitu loh. Produk reformasi. Makanya Kofadis kan akhirnya reformasi kembali ke titik nol. Ini maksudnya. Kalau KPK ada bolong-bolongnya, oke lah. Temannya yang bolong banyak juga kan. Ada kepolisian dan kejaksaan, dan itu memang susah gitu diberantas. Tapi kalau hakim garda terakhir loh ini MK ya. Hakimnya bukan hakim celeng-celengan ya, hakim kecil-kecilan itu enggak. Ini hakim yang dianggap dewa, 9 orang lagi. Karena maksudnya banyak itu kenapa? Supaya enggak memutuskan sesuka hati. Itu masih bisa dimaling. Bayangin, ini parahnya Indonesia itu di sini. Dan ini kita akan melihat kasus ini juga begitu dugaan ya, memang belum terbukti. Kalau mau dibuktikan ya aparat hukum harus turun dong. Jangan hanya diem ya. Jangan hanya takut sama atasan Anda, sama pimpinan Anda ketika pimpinan Anda dekat dengan kekuasaan.
jadi kesetnya kekuasaan, aparat hukum harus juga bergerak menyelidiki ini. Kalau memang dari mekanisme formal nggak berlaku, ya buka aja ke publik ya lewat bawah tanah dan seterusnya gitu loh. Artinya bahwa prinsip keadilan ya sesuai yang saya omongkan di awal tadi, hukum itu nggak boleh berdiri sendiri, harus mengikutkan masyarakat. Makanya kenapa ada prinsip ada studi baru bernama sosiologi hukum, karena itu. Hukum nggak boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri hanya tulisan yang tak bermakna, tulisan yang punya rasa keadilan. Ketika hukum menyertakan masyarakat, menyertakan keadilan yang ada di masyarakat, itu baru hukum yang benar ya. Makanya prinsip hukum itu kan sebenarnya nggak hanya yang tertulis, lisan pun jadi ya, kesepakatan di masyarakat juga jadi. Karena memang hakikatnya hukum begitu, harusnya memang mewakili semua golongan. Ketika banyak orang ya, terutama kelompok intelektual budayawan yang menolak, ini ada masalah di sini, berarti ada cacat yang sangat luar biasa di MK ini. Dan ini yang mestinya kita sebagai masyarakat rame-rame menggugat gitu loh. Apakah bisa? Misalnya yang oknum-oknum yang dicurigai itu dipanggil oleh mahkamah ya, mahkamah etik ya mungkin. Komisi yudisial. Iya, komisi yudisial mungkin ya. Ada juga mahkamah ini kehormatan ya, kalau memang ada indikasi dia menyalahgunakan kewenangan gitu loh. Kan tinggal digali ya, kalau mereka orang-orang pintar tahu lah. Apalagi di gedung MK itu kan nggak ada yang benar-benar buntu ya. Saya yang di luar aja dengar kok apa yang terjadi di dalam gedung. Saya bisa tahu kok apa yang manuver-manuver yang terjadi di dalam gedung, meskipun informasi bawah tanah. Meskipun saya nggak mungkin saya buka ya, saya nanti di Denny Indrayana kan repot saya kan. Tapi saya tahu persis manuver-manuver dilakukan oleh oknum-oknum di dalam gedung itu gitu loh, meskipun nggak mungkin saya buka. Artinya apa? Dugaan-dugaan ini aja udah cukup untuk ditelusuri. Ada yang ganjil di sini dan ini harus ditindak gitu. Kalau nggak mau Indonesia tambah bobrok, katanya mau jadi negara maju, masa hukumnya aja kayak gini gitu loh. Itu teh dari saya. Nah ini yang menarik nih. Tadi kalau Kajito itu kan mempersoalkan, oke, kita buka-bukaan aja lah proses di MK-nya itu seperti apa gitu kan. Makanya ada usulan laporkan ke yang lebih tinggi lagi mungkin dari posisi hakim konstitusi itu ya. Tapi yang menarik kan sebenarnya di proses atau di aktivitas sosialnya ya, di aktivitas sosialnya. Jadi gini, untuk katakanlah untuk membuktikan apakah benar tidaknya nih keputusan MK kemarin ini terkait atau tidak terkait dengan kondisi politik sekarang, ini kan sebenarnya nanti nih, ya kan orang masih menunggu nih, ya masih menunggu apakah benar tadi udah sempat disampaikan oleh Kajito bahwa ini terkait dengan dalam rangka mendukung seseorang dalam hal ini posisi si pemohonnya itu kan yang katanya sangat ngefans dengan Mas Wali, yaitu Mas Gibran gitu kan. Nah ini kan dalam perbincangan publik juga itu sangat ramai kan bahwa ada kemungkinan Mas Wali itu atau Mas Gibran ini menjadi calon wakil presiden, salah satu capres, kita nggak tahu siapa. Yang jelas kan yang belum punya cawapres ini 2 orang kan, Mas Ganjar dan Pak Prabowo gitu kan. Nah kita lihat nih, apakah terbukti nih perbincangan publik atau rumor-rumor terkait dengan keputusan ini. Nah kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Tapi gimana komentarmu bro sebagai seorang yang katakanlah mempelajari hukum tata negara. Hal-hal seperti itu tuh dijadikan semacam pendasaran atau semacam alasan atau apa gitu. Pertama, kejadian-kejadian politik ya, ini dari Orde Baru pun kita cerita, dari Orde Lama pun kita cerita, sampai reformasi pun kita cerita. Keniscayaan bahwa ada politik hukum dan politik sebagainya itu kan ibarat mata koin aja, saling berdampingan aja itu sebenarnya. Kalau kita perhatikan dia proses-proses yang terjadi. Cuman Mas Kajito semangat banget ngomongnya teh. Ya kan sampai memberikan, saya masih demam soalnya. Sampai memberikan terbawa suasana. Memberikan dugaan bahwa Mahkamah Konstitusi kan sebagai lembaga dia kan benda mati. Cuman orangnya mungkin oknum di dalamnya itu yang salah. Cuman Mas Kajito semangat banget menyampaikan itu ya. Cuman ini terkait bentuk dari Mahkamah Konstitusi ya. Memang hakim itu kan kalau ingin diawasi ada komisi yudisial sebenarnya Mas Kajito. Jadi kalau Mas Kajito bilang ini ada dugaan nih karena prosesnya begini. Ya tentu harus pembuktian dulu dong. Ya kan? Yang membuktikan pasti harus Mas Kajito. Kalau Mas Kajito memberikan dugaan, bukan Mahkamah Konstitusinya yang membuktiin. Itu satu. Terus kalau kita perhatikan juga dari sistem ketatanegaraan, ini kan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini kan dipilih dari 3 cabang kekuasaan yang berbeda.
Dari presiden 3, dari DPR 3, dari Mahkamah Agung 3. Jadi mereka itu datang dari kamar yang berbeda sebenarnya. Bukan orang yang datang dari induk yang sama. Sebenarnya sistemnya itu dibuat sedemikian rupa supaya nggak ada intervensi oleh satu lembaga manapun atau satu orang manapun. Maka lahirlah Mahkamah Konstitusi. Dengan 3 syarat tadi. Cuman kalau saya menerka dugaan-dugaan yang kayak Mas Kajito bilang, tentu saya nggak bisa terka dugaan ini. Cuman apakah hak konstitusional orang untuk mengajukan judicial review bisa ditahan? Kan nggak bisa juga. Apakah Mahkamah Konstitusi bisa disuruh stop untuk memberikan putusan? Kan nggak bisa juga. Pada akhirnya kan ini yang disebut dengan dinamika tata negara sebenarnya. Kemudian keluarlah putusan bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya negatif legislator, dia juga judicial order, permaknaan baru sebenarnya. Karena ya sesuai dengan perkara 90 itulah disampaikan. Memang betul Mas Kajito, perkara 90 itu waktu saya nonton YouTube nih, kan saya nonton dari jam 10 ya. Itu yang nyusun impresif banget Mas Kajito. Memang perkara itu disusun bagus banget. Jadi saya muji juga. Ini yang nyusun perkara siapa ya? Bagus banget perkara ini. Saya merasa saya kayaknya nggak mungkin. Saya kalau saya bisa nyusun ini sama teman-teman UI saya ini, tapi sekelas kayaknya baru bisa. Kalau saya sendirian nggak bisa nih. Mungkin. Itu terlalu rapi. Penyusunan impresif. Nah ini masalah siapa yang nulis ya saya nggak tahu. Cuman kan beliau yang mengajukan gitu kan. Saya nggak bisa menduga dan menerka-nerka terkait itu. Cuman kan itu barang bagus Mas perkaranya. Terus jadikan judicial review, apakah itu salah? Kan nggak juga. Nggak kan? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi salah terkait itu? Nggak bisa juga kita bilang salah benar. Karena putusan itu memang melekat sama diri mereka yang dipercaya atas lantikan menjadi ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi kan. Kan fenomenanya sebenarnya begitu tuh saya perhatiin. Cuman kalau kita tarik juga kata Tenong tadi, ini jangan-jangan nih ya untuk apa Mas Wali, kita tunggulah beberapa hari ke depan ya. Saya sebenarnya khawatir juga menerka-nerkannya apakah benar untuk Mas Wali. Cuman kan saya harus untuk berpikir objektif terhadap hukum, saya harus menarik diri saya dari kepentingan politik. Sehingga saya mulai itu dalam bidang keilmuan kan. Tapi apakah itu mungkin dilakukan Mahkamah Konstitusi? Ya mungkin aja putusan itu. Dan satu lagi yang disampaikan Prof. Hadi Hidayat misalnya, Prof. Saldi Isra misalnya, itu dissenting opinion atau concurring opinion itu biasa aja dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Memang biasanya putusan Mahkamah Konstitusi pasti biasanya tuh ada tuh dissenting opinion, pendapat berbeda terkait putusan itu. Dan saya membaca kok, bahkan Prof. Saldi Isra itu mengatakan bahwa constitutional question, dia bertanya tuh karena Mahkamah Konstitusi itu merubah pendiriannya terhadap putusan itu yang sebelumnya dibilang itu open legal policy. Cuman kan itu bisa dibantah tuh, karena apabila pasal atau aturan itu ada yang nggak sesuai lah. Jadi Mahkamah Konstitusi itu Mas Kajito, dia nggak bisa juga hanya diam ketika orang mengajukan nih pasal 169 misalnya. Terus ada hak konstitusional orang misalnya yang dilanggar atau sekelompok orang yang dilanggar. Itu nggak bisa juga Mahkamah Konstitusi itu tidak memutuskan apapun. Biasanya putusannya itu pembangkangan baru salah satu jalannya. Cuman kalau kita tarik lagi nih ke urusan politik, oke lah, misalnya kita buka-bukaan ini, ada yang bilang ini untuk Mas Gibran dan segala macam. Mas Gibran dan Pak Prabowo, Pak Ganjar entah dengan siapa nanti, Anies dengan PKB segala macam. Yang harus diperhatikan sama publik dan masyarakat adalah pada akhirnya sistem pemilihan presiden kita itu ya demokratis, one man one vote. Kalau nggak suka nggak usah pilih, kalau suka ya pilih. Kan itu yang menjadi hal yang penting. Saya lebih khawatir misalnya putusan tiba-tiba, ya kita nggak ada sistem pemilihan presiden, pemilihan langsung diadakan di Senayan, itu nggak ada permasalahan juga. Karena di Senayan orang bisa berembuk. Cuman pada akhirnya saya perhatiin, kalau kita tarik ke belakang, pada akhirnya yang memilih calon-calon presiden yang hampir 3 pasangan ini, itu kan kembali ke masyarakat. Masyarakat yang menilai mana yang mau mereka pilih. Masalah dugaan-dugaan tentang si A dan si B, si C dan si D, ya itu saya rasa menjadi dugaan. Kalau kayak yang Mas Kajito bilang ada hal buruk atau jelek di Mahkamah Konstitusi, ya tentu lakukan pembuktian, salah ya baru kita hujat gitu kan. Kalau belum ada dugaan gini, saya juga menilainya objektif aja. Saya melihatnya kira-kira begitu. Tapi Belmondo ini menurut saya tuh penjelasannya sangat normatif ya. Jadi seperti seakan-akan itu saya nggak mau bersikap deh. Enggak, kita tuh kan harus ngelihat bahwa keputusan yang tadi saya bilang, keputusan yang dilakukan oleh MK kemarin itu, ini kan yang beredar di isu di publik ini kan karena terkait dengan pemegang kekuasaan sekarang. Makanya kan kemudian rame istilah mahkamah keluarga gitu kan. Saya dengar itu. Atau politik dinasti. Itu kan karena masalahnya yang memegang ini masih berkuasa. Mungkin lain kalau misalnya katakanlah yang akan berdampak atau mendapatkan keuntungan dari itu misalnya AHY yang SBY-nya itu udah selesai menjadi presidennya, itu lain lagi gitu kan. Itu lain lagi gitu. Saya juga berpandangan itu kok. Itu yang yang membuat tadi oleh Bro Kajito dijelaskan
Kenapa kemudian muncul yang namanya maklumat Juanda atau keprihatinan dari berbagai tokoh, karena dampaknya itu memang sangat luar biasa terhadap ke depan tentang lembaga MK ini gitu. Kita masih akan banyak mendapatkan persoalan-persoalan atau permohonan-permohonan terkait dengan konstitusi kan. Misalnya yang akan terjadi nanti yang akan ini misalnya soal perselisihan atau persengketaan hasil pemilu ya. Nah, ini kalau misalnya belum apa-apa sudah seperti ini, orang tuh udah mulai skeptis gitu kan. Ini bisa terjadi chaos gitu. Itu yang sebenarnya concern saya ya. Saya juga sebenarnya gitu. Merasakan kekhawatiran itu juga. Saya juga melihat tuh hal-hal yang ini kayaknya ada hubungan A dan si B. Cuman saya mau itu harus disuarakan, bro. Saya mau melihat harus disuarakan kekhawatiran diletakkan kepada ahli sosiologi aja. Enggak, itu adalah tugas kita mempunyai kekhawatiran. Dan saya kira pemirsa Cokro TV juga mungkin merasakan ya kekhawatiran seperti ini. Tapi itu adalah tugas kita untuk bersama-sama menjaga ini. Jadi nggak bisa kemudian nanti kalau Gibran jadi cawapres misalnya tinggal nggak bisa begitu juga. Ini dampaknya bukan pada satu orang aja, bukan gitu loh. Tapi mungkin lebih ke Indonesia secara keseluruhannya gitu. Gimana? Ini terakhir, Bro. Ya, saya pendek tapi ada 2 hal. Panjang kalau 2 hal. Singkat aja. Yang pertama saya nanggapi Bro Belmondo ya. Dua-duanya sebenarnya. Tumben saya ditanggapi. Biasa kita senada. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan mesin ya. Mereka manusia, punya hati, punya pikiran. Ketika mereka menerima satu kasus, mereka punya perasaan dong. Ini kalau saya putus, hasilnya bagaimana? Dampaknya apa? Siapa yang diuntungkan, siapa yang enggak? Ini musimnya apa sih gitu loh. Kalau ini dia memutuskan sesuatu saat musimnya saat orang lagi pilpres, lagi pemilu, kemudian memutuskan sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat menguntungkan sosok, apalagi sosok itu berkaitan dengan kekuasaan, itu jelas dia nggak objektif, itu jelas bahwa dia bukan manusia yang mempertimbangkan banyak hal, dia hanya mesin. Ketika dia diketik sesuai dengan arahan MK, kamu ini seperti AI aja gitu loh, dikasih arahan pointer-pointer, dia jalankan sesuai pointer itu. Nah MK bukan begitu ya, saya rasa ya, karena itu saya lihat secara fisiologi mereka manusia semua, 99-nya itu manusia bentuknya ya. Saya belum bertemu secara dekat gitu. Dan sebagai manusia mestinya mereka membaca ini yang terjadi di sekitarnya. Teman-teman mereka juga orang-orang hebat, orang-orang intelek, budayawan, mereka juga punya jaringan ke politisi dan sebagainya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi keputusan MK itu sangat tidak mungkin mereka tuh otonom dan tidak mempertimbangkan, sekali lagi, masyarakat. Mereka itu ada karena masyarakat. Yang kedua soal power, soal kekuasaan tadi, bahwa seolah-olah MK itu benar-benar independen sendiri, ketika ini dipilih oleh DPR, ketika ini dipilih ini dan mewakili ini. Itu nggak bisa. Bahwa seperti kata Mbah sosiolog ya, seorang filsuf sosiolog yang melegenda, ini kalau wali itu wali kutub namanya Foucault ya. Jadi Foucault ini menyatakan bahwa power itu bisa membelokkan epistem. Kalau epistem kita maknai sebenarnya itu kebenaran ya, atau ilmu pengetahuan lah. Tapi kita bisa perlebar bahwa power ini bisa kekuasaan ini bisa membelokkan hukum juga gitu loh. Artinya bahwa mungkin sekali siapapun yang ada di MK itu, ketika ada orang yang sangat powerful di negara tersebut, meskipun dia terikat oleh trias politika, ketika dia sangat-sangat powerful, dia bisa memungkinkan itu. Ini tak terhindarkan sebenarnya kalau kita mengacu pada teori Foucault tadi ya, bahwasanya idealisme bahwa sesuatu lembaga negara itu independen, sangat ini tidak tersentuh dan lain sebagainya. KPK kan dulu cita-citanya begitu kan, kemudian dipangkas, dibikinlah aturan-aturan, ada lembaga pengawas dan ini supaya dia tidak terlalu powerful dan tidak disalahgunakan. Tujuannya memang baik, tapi pada akhirnya disalahgunakan kan. Kita banyak membaca desas-desus, inilah menerima ini, ketemu sama terduga kasus dan seterusnya. Akhirnya banyak hal di sana. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada lembaga yang benar-benar independen. Makanya yang kita khawatirkan seperti kata Teh Nong tadi, bahwa ketika seseorang masih punya kekuasaan dan dia meskipun tidak terbukti atau belum terbukti dia memiliki andil ya, atau di masa undang-undang itu terjadi polemik di masa pemerintahannya dia dan itu menguntungkan kelompoknya ya atau keturunannya, katakanlah begitu, itu jelas indikasinya sudah sangat kuat itu. Meskipun dia bilang dia nggak ada hubungannya, ya itu bullshit gitu.
Itu nggak masuk akal itu. Karena memang mestinya secara etis ya, kalau memang itu mau disepakati seperti itu di luar masa ini gitu. Silahkan dibikin, silahkan diputuskan, tapi di proses pemilu selanjutnya itu lebih bijak lah menurut saya, karena ini berdampak sangat sistemik seperti kata Teh Nong tadi, bahwa ketika proses untuk memasukkan seseorang dengan cara yang ilegal, dengan cara yang kontradiktif, dengan cara yang diprotes oleh para intelektual dan budayawan, apalagi nanti kalau gugatan hasil pemilu, hasil pilpres, ini lebih gawat lagi ini. Karena penguasa itu punya banyak hal yang bisa dikerahkan. Kita ingat aparat, kita ingat MK, kita ingat banyak hal yang bisa dikerahkan. Dan ini berbahaya. Sumber pendanaan juga tak terbatas karena semuanya ada di kekuasaan gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh kelompok intelektual, dikhawatirkan oleh para budayawan. Ini jangan sampai ini mengotori sejarah Indonesia hanya demi kekuasaan yang terbatas gitu loh. Sejarah Indonesia pernah dikotori oleh Soeharto, oke, itu masa lalu. Kita harus mestinya belajar dari itu. Jangan diulang lagi. Neo Orba jangan dibangunkan lagi. Reformasi jangan kembali ke titik nol lagi. Kita sudah capek-capek berkorban, banyak orang meninggal, diculik dan hilang. Nah ini kok mau dibalikin lagi, itu kan keterlaluan orang-orang Indonesia ini. Jadi saya pikir pesan saya seluruh masyarakat Indonesia, mari berpikir jernih saja gitu loh. Kalau memang indikasi ini sudah cukup menurut Anda, ada masalah ya, seperti yang dikatakan oleh kelompok intelektual dan budayawan tadi, oke, kita ajukan ke Mahkamah Yudisial misalnya, kita uji mereka kebenaran. Kalau mereka terbukti berarti keputusannya bermasalah. Berarti kita bisa ajukan lagi tuntutan lagi bahwa keputusan itu tidak benar, atau kita ajukan lagi sesuatu yang bisa tidak mengubah jalannya sejarah ini, jalan sejarah yang timpang ini ya, supaya Indonesia ini benar-benar melaju di tracknya. Semoga saja sih pilpres nanti tidak ada kericuan, tidak ada sabotase, tidak ada pengakalan keputusan, karena terbukti MK itu ada malingnya seperti saya bilang tadi. Akil Mokhtar itu terbukti maling kok, bisa mengubah keputusan, dan ini kalau terjadi di pilpres, Anda bisa membayangkan betapa bangkrutnya Indonesia ini. Saya pikir itu Teh. Mantap. Mas Kajito, sekarang hari ini kenapa Mas? Agak berapi-api saya lihat. Agak demam, oke. Bukan, ini karena keterlaluan, emosi melihat situasi sekarang. Bilang aja gitu Mas, emosi gitu Mas. Kalau dari saya tentu pertama gugatan, saya mulai dari gugatan PSI dulu yang di awal 9 Maret. Gak usah lah, itu udah selesai. Orang-orang udah selesai karena ditolak kamu ya. jangan ungkit-ungkit terus soal. Udah ditolak kok sama MK. Ditolak. Kemudian kan nggak ada urusannya begitu kan. Terus kalau dari saya melihat bahwa apakah sebenarnya ada pertanyaan di pikiran saya atau di hati saya, tentu pertanyaan selalu ada karena keilmuan muncul dari pertanyaan. Cuman kalau dari saya melihat fenomena ini, tentu kalau misalnya ada upaya lain seperti Mas Kajito bilang, saya nggak tahu juga Mas upaya lain itu apa. Yang setahu saya memang upaya yang bisa dilakukan yang lain itu adalah konvensi tata negara misalnya. Ketika para pakar dan guru besar itu bersatu untuk memutuskan satu hal tentang kenegaraan, biasanya bisa dilakukan itu. Cuman Mahkamah Yudisial saya nggak dengar, Komisi Yudisial ada. Cuman dari saya juga bahwa kita juga harus memahami ya bahwa keniscayaan anak muda itu menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman kemudian pertanyaan-pertanyaan atas putusan MK sebagian kurang lebih saya sepakat juga dengan Prof. Saldi. Karena ada pertanyaan tentang Mahkamah mengubah pendirian terkait open legal policy, kemudian di situ ada aturan yang menjelaskan bahwa ternyata bisa judicial order, kemudian ada pemaknaan baru sehingga 40 tahunnya nggak diganti, 40 tahun tetap dengan pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah. Saya nggak tahu juga bagaimana cara melihat ini antara satu hal dengan hal lainnya. Cuman saya melihat mekanismenya udah sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. Ada orang yang hak konstitusional dilanggar, menyusun judicial review, mengajukan itu, kemudian Mahkamah Konstitusi putuskan itu. Saya juga nggak punya dugaan-dugaan terkait apapun, karena saya juga menarik ke belakang sebenarnya terkait pilpres ini. Ya pada akhirnya one man one vote, suara orang pintar, suara satu guru besar sama dengan suara saya yang masih mahasiswa gitu. Karena pada akhirnya masyarakat juga yang akan memilih tentang itu. Nah, untuk kekhawatiran terhadap Mahkamah Konstitusi, tentu kalau ditanya tentang kekhawatiran terhadap lembaga negara, ya tentu banyak yang khawatir akan hal itu ya. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi, kita juga khawatir sama DPR misalnya. Ya kan, kalau sama kepresidenan tentu Pak Jokowi kerjanya 80% disenangin. Cuman terhadap sekarang kalau saya lihat ya, kalau kemarin kan kita sangat tidak percaya itu sama lembaga legislatif atau DPR terkait korupsi lah, terkait inilah ABCDFG.
Kemudian hari ini saya lihat masyarakat bergeser tuh. Malah sekarang khawatir kepada lembaga yudikatif. Ya mudah-mudahan lah permasalahan-permasalahan ini cepat selesai kalau dalam pandangan saya. Saya juga nggak mau sebenarnya ribut-ribut dan kita beranjak lah menjadi negara maju dengan keilmuan ekonomi yang lebih maju. Kalau saya lebih normatif aja simpulannya hari ini. Iya, kamu normatif sekarang. Mungkin karena posisi defense, merasa harus. Saya menjadi mahasiswa hari ini, Bes. Gitu. Padahal kan Abis ini saya kena komen teh sama penonton Cokro TV teh. Belmondo udah berubah kata dia. Enggak, saya nggak berubah. Bukan soal berubah atau berubah. Sebenarnya soal kita berani menyuarakan apa yang ada dalam diri kita. Soal keresahan kita dengan situasi sosial. Pandangan saya objektif tadi itu. Iya, objektif ya. Tapi oke, pemirsa Cokro TV, jadi kita sudah soal agak lama nih teh MK ini kan ini masalah serius ini. Masalah bangsanya itu serius ini. Jadi ini memang persoalan yang sangat serius yang terus terang membuat saya juga menjadi lemas ya. Maksudnya tadinya itu saya berharap itu suasana atau kondisi seperti ini tuh tidak terjadi, tapi ternyata terjadi. Jadi itu yang mungkin secara perasaan kita tuh nggak siap, shock gitu kan. Mudah-mudahan cepat membaik lah. Dan kita mudah-mudahan tidak mendapatkan lagi kejutan-kejutan yang tidak diinginkan. Tapi kita lihat aja lah, kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Dan seperti kata Belmondo, kita berharap Indonesia ini tetap akan terjaga baik, damai, dan kita ya nanti akan merayakan pesta demokrasi, pemilu, pilpres itu, pilpres, pileg atau nanti pilkada di bulan Oktober atau November gitu ya. Itu dengan riang gembira ya. Oke Kak Jito, Belmondo, terima kasih, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Terima kasih dan dadah. Dadah.